Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembacaan kitab Makna Taghut karya Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, "I'lam rahimakallahu ta'ala anna awwala ma faradallahu 'ala ibni Adam al-kufra bit-taghut wal iman billahi 'azza wa jalla." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu, bahwasannya kewajiban yang pertama Allah tetapkan atas anak Adam adalah mengingkari taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kewajiban yang pertama, yaitu kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan an i'budullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah yang satu saja dan jauhilah taghut. Ini dalil yang beliau katakan menunjukkan bahwasannya mengingkari taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama yang Allah tetapkan atas anak Adam. Oleh karena itu, seluruh rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi ini, seruan mereka pertama sekali, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Demikian pula dalil yang kita sebutkan tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja." Ini menunjukkan mentauhidkan Allah, mengingkari taghut dan beriman kepadanya adalah awal kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan atas hamba-hambanya. Sebab seluruh makna ibadah di dalam Al-Quran, seluruh makna ibadah dalam Al-Quran berarti tauhid, berarti mentauhidkan Allah dalam ibadah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kullu ma warada fil Quran min al-ibadah fa ma'naha at-tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Artinya bukan sekedar ibadah, tetapi mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah tersebut. Demikian pula dalil-dalil yang menunjukkan rusaknya ibadah tanpa disertai tauhid. Ini juga menunjukkan tauhid adalah awal kewajiban. Tauhid adalah awal kewajiban, yaitu seluruh ibadah tidak akan mungkin dianggap benar apabila tauhid seseorang itu menjadi rusak. Jadi percuma ngajak orang sholat, ngajak orang dakwah keliling-keliling. Dia sudah rajin sholat, rajin berdakwah, tetapi tauhidnya tidak diperbaiki, kesyirikannya tidak diberantas, malah diajarkan. Malah diajarkan kisah-kisah yang mengandung syirik. Malah hal ini akan merusak ibadah-ibadah yang dia lakukan. Dia sudah semangat beribadah, setelah dia melakukan syirik, yang mungkin sebelumnya dia tidak melakukan syirik, dia pelaku maksiat.
dia pelaku maksiat. Setelah mereka ajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bersamaan dengan itu mereka ajak juga melakukan perbuatan syirik. Maka terhapus amalan-amalannya seperti yang kita sampaikan tadi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, apabila kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Demikian pula dalam surat Al-An'am, ketika Allah berbicara tentang para nabi dan rasul, Allah katakan, andaikan mereka menyekutukan Allah, terhapuslah seluruh amalan yang pernah mereka kerjakan. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya amalan-amalan mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini minimal 3 dalil yang menunjukkan awal kewajiban bagi manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa perkara tauhid adalah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga orang yang menginginkan mengikuti jalan para nabi dan rasul di dalam berdakwah, maka hendaklah dia memulai dengan dakwah tauhid. Dan hendaklah senantiasa dia prioritaskan dakwah tauhid. Sebagaimana juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengutus para sahabatnya untuk berdakwah, maka beliau berpesan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Wa fi riwayatin ila ayyuwahidullah. Ketika beliau memutus para sahabatnya untuk berdakwah, seperti pengutusan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan beliau, maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada penduduk negeri Yaman, yaitu kepada syahadatu an la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka sudah taat kepadamu dalam perkara tersebut, barulah engkau ajarkan kepada mereka salat 5 waktu, kewajiban Allah atas mereka selama sehari semalam. Jadi bukan salat yang pertama diperintahkan untuk diajarkan. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka taat dalam masalah salat, barulah engkau ajarkan zakat atas mereka yang Allah wajibkan atas mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Maka ini di dalam berdakwah ada aturannya. Ada urutan-urutannya yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Al-bidayah bil aham fal aham. Dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Iya. Demikian dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga kalau ada seorang dai atau sebuah kelompok yang berdakwah, ternyata perhatian mereka lebih besar kepada permasalahan politik. Walaupun mereka sebetulnya bukan orang-orang yang ahli dalam politik. Sehingga pada akhirnya masuk dalam kancah politik membawa nama Islam. Hasilnya apa? Tertangkap melakukan korupsi, Islam yang malu. Sampai keluar di media massa, berjenggot korupsi. Dan sebagainya. Kalau ternyata yang mereka perhatikan lebih banyak dalam masalah ekonomi, kalau ternyata yang mereka perhatikan justru kebid'ahan, mengajak melakukan bid'ah, bukan tauhid, ya, ngajak ke zikir jamaah dan berbagai macam bid'ah yang mereka lakukan, maka ini menunjukkan dakwanya telah bergeser. Dakwahnya bukan lagi mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan juga para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam terdahulu. Karena
Allah telah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Dan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan, adalah sebaik-baik contoh dalam dakwah kepada tauhid. Beliau mulai dakwahnya kepada tauhid dan beliau terus-menerus mendakwahkan tauhid sampai akhir dakwah beliau juga senantiasa menyerukan tauhid, tidak pernah meremehkan permasalahan tauhid. Tidak pernah sedikit pun meremehkan permasalahan tauhid. Maka dakwah-dakwah yang ada, apabila dia tidak memperhatikan persoalan tauhid, dia meremehkan permasalahan tauhid, maka berarti dia telah menyimpang dari jalan dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala rahimahullah, fa amma sifatul kufri bit tagut fa huwa an ta'taqida butlana ibadati ghairillah. Adapun kata beliau, bentuk kekafiran kepada tagut, pengingkaran kepada tagut. Cara mengingkari tagut itu seperti apa? Yaitu engkau meyakini batilnya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tagut maknanya adalah kullu ma'ubida min dunillah, sebagaimana akan beliau sebutkan insyaallah taala makna tagut. Semua yang disembah selain Allah wa huwa radin bidzalik, dan dia ridho dengan hal tersebut. Maka ini berarti yang dimaksud dengan mengingkari tagut adalah engkau meyakini batilnya peribadahan kepada selain Allah. Engkau yakini seluruh penyembahan kepada selain Allah adalah salah. Tidak ada yang benar. Semuanya batil. Wa tatrukaha, bukan cuma sekedar engkau yakini, tapi engkau meninggalkannya. Engkau tidak menyembahnya, engkau tinggalkan. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Wa tubghidaha, dan engkau membencinya. Harus ada kebencian. Bukannya dia yakini batilnya dia tinggalkan, tapi dalam hati masih ada cinta. Belum cukup. Harus ada kebencian. Kalau dia masih cinta, berarti dia belum mengingkari tagut, berarti dia belum beriman kepada Allah. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Wa tukaffira ahlaha wa tu'adiyahum, dan engkau mengkafirkan orang-orang yang menyembahnya. Cukup sampai di situ? Belum. Sampai engkau juga memusuhi mereka. Memusuhi orang-orang yang menyembah tagut tersebut. Bukan sekedar mengkafirkan, tetapi dimusuhi, dibenci, dan dimusuhi. Ini yang dimaksud dengan pengingkaran kepada tagut. Engkau yakini bahwasannya penyembahan kepada selain Allah itu salah. Engkau tinggalkan, engkau benci, dan engkau kafirkan orang yang melakukannya, dan engkau memusuhi mereka. Artinya kalau seorang belum melakukan semua itu, dia belum bisa dikatakan orang yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hakikat kalimat la ilaha. Ini adalah hakikat kalimat la ilaha. Yakni terkandung padanya rukun penafikan, an-nafyu. Menafikan artinya menyalahkan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga membencinya, memusuhinya, meninggalkannya, serta mengkafirkan orang-orang yang melakukan penyembahan kepadanya, membenci mereka, serta memusuhi mereka. Wa amma ma'nal iman billah, fahuwa an ta'taqida anna Allah huwal ilahul ma'bud wahdahu, duna ma siwah. Adapun yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah engkau yakini bahwasannya dialah Allah satu-satunya sesembahan, bukan selainnya. Satu-satunya sesembahan yang hak, bukan selainnya. Wa tukhlisa jami'an wa'il ibadah kulliha lillah wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwah. Dan engkau ikhlaskan, yakni engkau murnikan seluruh bentuk ibadah
hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau nafikan ibadah tersebut dari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dimaksud dengan beriman kepada Allah, yang terkandung dalam kalimat illallah, yaitu terdapat padanya rukun al-itsbat, penetapan. Meyakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya sesembahan yang hak. Kemudian kita murnikan ibadah itu hanya bagi Allah, dan kita nafikan ibadah itu dari selain Allah, yakni kita nyatakan salah, kita yakini batilnya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, yang hakikatnya dia adalah makna la ilaha illallah. Oleh karena itu, seorang tidaklah dikatakan telah mengamalkan tauhid sebelum dia mengamalkan an-nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. Menafikan sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang pantas disembah. Demikian pula kata beliau, wa tuhibba ahlal ikhlas wa tuwaliyahum. Engkau cintai orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan engkau berwala kepada mereka. Wa tubghida ahla syirik wa tu'adiyahum. Dan engkau membenci orang-orang yang menyekutukan Allah, dan engkau memusuhi mereka. Sebagaimana firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa hadhihi millatu Ibrahim allati safiha nafsah man raghiba anha. Dan inilah agama Ibrahim, di mana seorang yang membencinya berarti dia telah membodohi dirinya sendiri. Wa hadhihi al-uswatu allati akhbarallahu biha fi qawlihi. Dan inilah teladan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam firman-Nya, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Sungguh kata Allah, telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya, tatkala mereka berkata kepada kaum mereka sendiri, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Yani dinyatakan salah. Tidak dikatakan kamu juga benar, agama kita sama, tidak. Tapi kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan. Ditampakkan, tidak disembunyikan. Wal baghdha, dan kebencian abadan, sampai selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Inilah yang dimaksud dengan beriman kepada Allah dan mengingkari tagut. yakni seorang meyakini hanya Allah satu-satunya sesembahan, dan dia mencintai orang-orang yang menyembah Allah, dan dia membenci sesembahan selain Allah, dia salahkan, dan dia juga membenci dan memusuhi para penyembah selain Allah tersebut. Qala rahimahullah, wat-tagutu 'amun. Dan tagut ini adalah lafaz yang umum, maknanya umum. Fa kullu ma 'ubida min dunillah wa radiya bil ibadah min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih fa huwa tagut. Maka siapa saja yang disembah selain Allah, apa saja yang disembah selain Allah,
Dan dia ridho dengan penyembahan terhadapnya. Apakah dia adalah ma'bud yang disembah, atau matbu' yang diikuti, yang disembah seperti berhala-berhala dan syaitan, yang diikuti seperti ulama usul atau kuhan, para dukun, atau yang ditaati seperti para hukam alladzina yahkumun bighairi ma anzalallah. Muta' fi ghairi ta'atillahi wa rasulih. Dia ditaati dalam perkara selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fahuwa tagut. Maka dialah yang dimaksud dengan tagut. Ini makna tagut. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan terhadapnya. Dan juga seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini beliau jabarkan dari ucapan Ibnu Qayyim, kullu ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Tagut itu adalah seluruh hamba yang melampaui batas. Apakah dia disembah, dia diikuti atau ditaati, maka dialah tagut. Kemudian beliau merinci siapa saja yang termasuk tagut, atau beliau akan menjelaskan kepada kita para pemimpin tagut, yakni tagut-tagut terbesar. Wat tawaghit katsirah wa ru'usuhum khamsah. Para tagut itu banyak, namun pemimpin-pemimpin mereka ada 5. Yakni tagut-tagut terbesar ada 5. Al-awwal asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Yang pertama adalah setan, yaitu yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan dia adalah at-taghut al-'azam, taghut yang paling besar. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam surat Yasin ayat ke-60. Bukankah telah aku perintahkan kepada kalian, wahai anak Adam, janganlah kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya dia bagi kalian adalah musuh yang nyata. Maka syaitan adalah salah satu sesembahan manusia sehingga pantas dia disebut dengan tagut. Dan juga kata syaitan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dalam surat Shad ayat ke-82. Dia berkata, maka dengan kemuliaanmu wahai Rabbku, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. La ughwiyannahum. Ini dari kata tughyan, sama dengan pecahan kata tagut. Sehingga kata para ulama, wala yakunu idlal illa bitughyan. Tidak terjadi yang namanya penyesatan kecuali dengan tughyan, pelampauan batas. Ini di mana-mana terjadi penyesatan seperti itu. Ketika seseorang sudah melampaui batas, dan melampaui batas itu dari 2 sisi. Terkadang dalam bentuk gulu, berlebih-lebihan. Terkadang dalam bentuk sebaliknya at-tafrid, meremehkan. Maka setiap penyesatan itu terjadi dengan tughyan, melampaui batas. Sehingga syaitan mengatakan, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Maka dengan kemuliaanmu wahai Rabbku, dia bersumpah, sungguh benar-benar la ughwiyannahum. Aku akan membuat mereka melampaui batas, yakni menyesatkan mereka seluruhnya. Sehingga syaitan pantas disebut sebagai tagut. Dan perlu senantiasa kita ingat, yang namanya syaitan tidak mesti dalam bentuk manusia. Afwan, dalam bentuk jin. Terkadang juga dia dalam bentuk manusia. Maka syaitan berasal dari golongan jin dan manusia. Siapa saja yang menyesatkan manusia, yang membuat manusia itu melampaui batas, maka dia adalah syaitan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah
telah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Yakni siapa saja yang mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, maka dia juga akan mendapatkan musuh sebagaimana para nabi tersebut. Ini sudah sunnatullah. Jadi kalau seorang tidak mau diganggu, kehidupannya mau santai-santai aja terus, berarti dia jangan ikut kebenaran. Tapi kalau dia mengutamakan akhirat, mengutamakan keridhaan Allah, dia tidak peduli dengan laumata laim, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak peduli dengan celaan orang yang mencelah, maka ikutilah jalan kebenaran. Dan Rasulullah SAW telah menjanjikan, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala dzalik. Orang yang mengikuti jalan kebenaran tidak membahayakan mereka siapa yang menyelisihi mereka. Sampai datang ketetapan Allah dan mereka dalam keadaan seperti itu. Dan ini ada isyarat. Siapapun yang mengikuti kebenaran, pasti akan ada orang-orang yang menyelisihi mereka. Tetapi Rasulullah mengatakan, la yadurruhum man khalafahum. Dalam riwayat yang lain, man khalafahum wa man khadalahum. Tidak membahayakan mereka siapapun yang menyelisihi mereka dan siapapun yang merendahkan mereka. Maka Allah kabarkan, siapakah mereka itu yang menjadi musuh para nabi dan rasul? Syayatinal insi wal jin. Mereka adalah para setan dari kalangan manusia dan jin, di mana yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka satu dengan yang lainnya saling membisikkan ucapan-ucapan yang indah namun menipu. Retorikanya bagus, tetapi di baliknya ada penipuan-penipuan. Ini diantara metode syaitan untuk membuat manusia sesat atau melampaui batas. Maka syaitan adalah tagut yang paling besar. Ats-tsani, yang kedua kata Syekh, al-hakimul jair, al-mughayyir li ahkamillahi subhanahu. Seorang hakim yang zalim, yang merubah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hakim yang zalim, yang merubah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini termasuk tagut. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalil adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ciri khas Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, menulis sedikit disertai dalil. Ini sekaligus sebagai bantahan kepada orang-orang yang menuduh bahwa beliau rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah mendatangkan suatu ajaran yang baru. Hakikatnya tidak. Buku-buku beliau masih merupakan saksi atas bersihnya ajaran beliau dari berbagai macam penyimpangan. Senantiasa beliau mengatakan wad dalil. Adapun dalil qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak kita dapati dalam kitab-kitab beliau. Tuduhan mereka bahwasanya beliau membawa ajaran yang baru yang keluar dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya hanya tuduhan-tuduhan yang batil, dan terbukti dengan adanya kitab-kitab beliau sampai hari ini hakikatnya adalah berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka dalil yang menunjukkan bahwasannya al-hakimul jair, al-mughayyir li ahkamillahi azza wa jalla merupakan tagut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa bima unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tagut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Bukankah kata Allah, atau kata Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ilal ladhina yaz'umun, tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasannya mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan dengan apa yang diturunkan kepada para nabi sebelummu. Ternyata yuriduna ayyatahakamu ila tagut, mereka ingin untuk berhukum kepada tagut. Untuk berhukum kepada tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkafiri atau mengingkari tagut tersebut. Dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Surat An-Nisa ayat ke-60.
Ulama menjelaskan, ayat ini berbicara tentang seorang dukun yang bernama Ka'ab ibn al-Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf. Dia ini adalah seorang dukun di mana kaum musyrikin apabila berselisih, mereka datang kepadanya meminta hukum darinya. Meminta penyelesaian darinya. Maka ternyata terjadi perselisihan antara seorang yang mengaku muslim dengan seorang Yahudi. Seorang yang mengaku muslim dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi ini ingin berhukum kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia tahu Rasulullah SAW tidak menerima sogokan. Ini pengetahuan orang Yahudi tentang Rasulullah SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali beliau seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mau masuk Islam karena apa? Al-inad, permusuhan. Wal hasad, iri hati dan dengki kepada Rasulullah SAW. Ma'al ilmi, bersama dengan ilmu yang ada pada mereka. Maka justru ketika terjadi perselisihan, Yahudi ini dengan orang yang mengaku muslim itu tadi, dia menginginkan untuk berhukum kepada Rasulullah SAW karena dia tahu Rasulullah SAW tidak mungkin menerima sogokan. Pasti adil hukumnya. Justru orang yang mengaku muslim ini ingin berhukum kepada siapa? Ka'ab bin Ashraf itu tadi, seorang dukun Yahudi. Seorang dukun Yahudi, dan Yahudi ini tahu orang ini menerima sogokan. Maka Allah turunkan kepada Rasulullah SAW ayat ini. Tidakkah engkau lihat kepada mereka yang menyangka bahwasannya mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Ternyata mereka masih menginginkan untuk berhukum kepada tagut. Yakni di sini yang dimaksud dengan tagut, orang yang merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala hanya karena apa? Sogokan-sogokan dan yang semisalnya. Iya. Maka mereka disebut tagut. Dia rubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ingkari akan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum-hukumnya tersebut. As-salits, yang ketiga. Yang ketiga ini masih ada hubungan dengan yang sebelumnya. Alladzi hakama bighairi ma anzalallah wad dalilu qauluhu ta'ala. Yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang berhukum dengan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Surat Al-Maidah ayat ke-44. Maka orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka pantas disebut sebagai tagut. Ini sama ya. Perincian yang pertama dikatakan merubah hukum Allah, yang kedua dia berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sehingga kemudian menjadi 5. Nanti beliau akan jelaskan menjadi 5. Ini saya katakan karena ada satu yang tidak beliau sebutkan, tapi jumlahnya juga 5 di dalam risalah Thalathatul Usul, yaitu menda'a ila ibadati nafsihi, seorang yang mengajak beribadah kepada dirinya sendiri. Tapi dia sudah masuk pada poin kelima nanti, pada poin kelima. Adapun di sini jadi 5, padahal beliau juga tidak menyebutkan hal itu karena diberikan perincian yang kedua dan ketiga, yaitu tentang orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan di sini para ulama terkadang memberikan penjelasan bahwasannya setiap yang berhukum dengan hukum Allah adalah tagut. Walaupun mungkin dia tidak dikafirkan. Karena terkadang seorang itu menjadi tagut dengan kesyirikan, ataupun dengan kemaksiatan, ataupun dengan kebid'ahan. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah dikatakan tagut,
berarti dia kafir. Berarti dia kafir. Oleh karena itu, harus kita pahami siapa yang pantas disebut sebagai tagut, siapa yang belum pantas disebut sebagai tagut. Iya. Al-muhim, kita pahami ayat ini. Dan ini adalah sebuah ayat yang menjadi batu ujian, pembeda antara ahlus sunnati wal jamaah dengan kaum khawarij. Sebagaimana yang dikatakan para ulama mufassirin, inilah ayat yang membedakan antara ahlus sunnah dengan khawarij di dalam cara memahaminya. Ahlus sunnah memahami ayat ini seperti yang dipahami generasi awalnya, yaitu ahlus sunnah di generasi awal para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun khawarij juga sama. Mereka pahami ayat ini seperti yang dipahami generasi awalnya, yaitu kaum khawarij yang diperangi oleh generasi awal ahlus sunnah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Telah disebutkan di dalam asar-asar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah dan daripada tabi'in bahwasannya beliau mengatakan yang dimaksud dengan kekufuran dalam ayat ini kufrun duna kufrin. Asar-asar yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya. Kufrun duna kufrin. Kekufuran kecil bukan kekufuran besar. Demikian pula dalam riwayat yang lain beliau mengatakan laisa kal kufril ladzi tadhhabuna ilaih. Bukanlah seperti kekufuran yang kalian pahami. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan laisa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kekufuran yang dimaksud dengan ayat ini bukanlah seperti orang yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya dan kepada hari akhir. Artinya apa? Dia adalah kufur asghar, bukan kufur kecil. Ini kalau ayat ini mau dihadapkan kepada kaum muslimin. Sebab hakikat ayat ini turun tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini hakikat ayat ini. Turun tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, salah satu bentuk kekafiran mereka. Yahudi dan Nasrani itu kan kekufurannya enggak satu bentuk. Banyak sekali bentuk kekufuran mereka. Bukan sekedar mereka menyembah selain Allah, bukan. Banyak sekali. Di antara bentuk kekufuran mereka adalah mereka berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tinggalkan hukum Allah dan mereka berpaling kepada hukum-hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Yahudi dan Nasrani. Tetapi ketika ayat ini mau diperhadapkan kepada kaum muslimin, tidak bisa seperti kita hadapkan kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak bisa. Maka, bagaimana caranya kita memahami ayat ini? Inilah yang membedakan ahlus sunnah dengan khawarij. Ahlus sunnah memahami seperti yang dipahami para sahabat, tabi'in, dan seluruh para ulama ahlus sunnah wal jamaah sampai hari ini. Yang mereka maksud dengan kekufuran di sini adalah kufur asghar. Iya. Lalu kapan? Kalau misalkan tagut itu adalah pengkafiran, kapan seseorang kalau begitu disebut sebagai tagut atau dihukumi sebagai kafir karena dia berhukum dengan selain hukum Allah? Maka itu terjadi apabila dia melakukan satu dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, apabila dia mengingkari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingkari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengakui hukum Allah dalam keadaan dia sudah tahu. Sehingga kemudian membawa dia menghalalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Maka dia kafir ketika itu. Yang kedua, ketika dia meyakini bahwasannya hukum Allah sama baiknya dengan selain hukum Allah tersebut. Apalagi yang ketiga, kalau dia meyakini selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka barulah kemudian dia dikafirkan. Adapun bagi siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, dalam keadaan dia yakin hukum Allah itulah yang terbaik,
hanya karena dia mengikuti hawa nafsunya. Mungkin dia takut kedudukannya digoyang. Oleh karena itu dipersyaratkan menjadi pemimpin itu adalah al-qawiyul amin. Kuat lagi terpercaya. Kalau orang takut di demo, takut kekuasaannya digoncang, ya, maka ini tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Karena takut di demo, takut kekuasaannya disorot oleh media massa, maka pada akhirnya dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini tidak bisa dikatakan kafir dalam keadaan dia yakin bahwasanya hakikatnya hukum Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Baik. Ini yang ketiga. Ar-rabi yang keempat, alladhi yadda'i ilmal ghaib min dunillahi azza wa jalla. Seorang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tagut, yaitu para dukun. Maka dia adalah tagut. Termasuk dalil pada tagut yang kedua, yaitu surat An-Nisa ayat ke-60, itu juga dalil bahwasannya dukun itu adalah tagut. yakni Ka'ab bin Ashraf tadi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Berarti yang mengaku mengetahui perkara gaib adalah tagut, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dalam surat Al-Jin ayat ke-26 sampai 28. Allah dialah yang mengetahui perkara gaib. Maka ia tidak menampakkan kegaiban tersebut kepada seorang pun kecuali dari kalangan para rasul yang dia ridhoi. Baik rasul dari kalangan malaikat maupun rasul dari kalangan manusia. Artinya hakikatnya malaikat dan para rasul yang mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara gaib bukan pengetahuan dia sendiri. Yang memang Allah ciptakan seperti itu bukan. Tetapi apa yang Allah kabarkan kepadanya untuk suatu kemaslahatan, untuk disampaikan kepada manusia dan semisalnya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Karena sesungguhnya senantiasa berada bersamanya di depannya maupun di belakangnya pengawas. Maksudnya ketika Allah menyampaikan wahyunya kepada Rasul, maka ada para malaikat yang menjaganya. Ada para malaikat yang mengawasinya. Sehingga syaitan tidak bisa menipunya. Yang disebutkan dalam riwayat, syaitan menyerupai malaikat. Maka malaikat akan mengatakan kepada, malaikat penjaga ini akan mengatakan kepada Rasulnya, ini syaitan. Ini adalah syaitan. Baik. Maka ayat ini menunjukkan hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Dan hanya di sisi Allah kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Maka ini menunjukkan siapa yang mengetahui mengaku ilmu gaib, sama saja dia sudah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan hanya Dia yang mengetahui, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun biji yang terdapat di dalam kegelapan-kegelapan bumi. Tidak pula ada suatu yang kering dan suatu yang basah, kecuali itu semua sudah terdapat di dalam sebuah kitab yang nyata, yaitu kitab Al-Lauhul Mahfuz. Artinya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengaku tahu perkara gaib, sama saja dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu siapa yang meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib, berarti dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Makanya siapa yang mendatangi dukun dan dia percaya ucapan dukun tersebut, dia dihukumi kafir. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada Al-Qur'an. Al-khamis, yang kelima,
alladzi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Tagut adalah seorang yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan terhadapnya. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang saleh yang disembah tidak bisa kita katakan tagut karena mereka tidak ridho dengan penyembahan terhadapnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yakul minhum inni ilahu min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi adh-dhalimin." Surat Al-Anbiya ayat ke-29. Dan barang siapa yang mengatakan di antara mereka, sesungguhnya aku ini adalah sesembahan selain Allah, maka baginya kami akan balas dia dengan jahannam. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang zalim. Maka siapa saja yang disembah selain Allah dan dia senang, dia ridho dengan penyembahan terhadapnya, dia adalah tagut. Pada bagian akhir beliau mengatakan, wa'lam annal insana la yasiru mu'minan billah illa bil kufri bit tagut. Ketahuilah, seseorang itu tidak menjadi beriman kepada Allah kecuali dengan mengingkari tagut. Ini adalah kata kunci. Mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, barulah kemudian seorang itu dianggap beriman kepada Allah. Walaupun dia sudah menyatakan beriman kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, tetapi kenyataannya dia tidak mengingkari tagut. Dia anggap orang yang mau beribadah kepada selain Allah sah-sah saja, karena itu katanya hak asasi manusia. Maka dia belum beriman. Terserah dia mau beralasan apa, hak asasi manusia, atau sudah dijamin oleh undang-undang, bahkan disahkan dalam hukum internasional, terserah. Kalau dia masih meyakini manusia boleh memilih sesembahan yang dia inginkan, apakah memilih Allah atau selain Allah, maka dia belumlah pantas dikatakan sebagai seorang mukmin, sebab dia belum mengingkari tagut. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim." Surat Al-Baqarah ayat ke-256. Maka barang siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang amat kuat, tidak akan berpisah darinya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah. Syekh menjelaskan, ar-rusydu din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rusyd, petunjuk, hidayah adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pada awal ayat. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas antara hidayah dan kesesatan. Ar-rusyd, hidayah adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ghayy, dan kesesatan adalah dinu Abi Jahal, adalah agama Abu Jahal. Wal urwatul wuthqa syahadatu an la ilaha illallah. Dan dimaksud dengan al-urwatul wuthqa, tali yang amat kuat yang akan dipegang oleh orang yang mengkafiri tagut dan beriman kepada Allah adalah syahadatu an la ilaha illallah wa hiya mutadamminatun lin-nafyi wal itsbat, yang mana dia mengandung penafikan dan penetapan. Penafikan dan penetapan. Penafikan dan penetapan. Inilah yang dimaksud dengan mengingkari tagut dan beriman kepada Allah. Tanfi jami'a anwa'il ibadah an ghairillahi ta'ala wa tuthbit jami'a anwa'il ibadah kulliha lillahi wahda la syarikalah. Engkau nafikan seluruh bentuk ibadah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau tetapkan seluruh bentuk ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Inilah yang dimaksud dengan beriman kepada Allah dan mengingkari tagut. Hakikatnya dia adalah makna dan rukun kalimat la ilaha illallah, yang juga Allah telah tegaskan dalam ayat yang lain, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dalam surat Al-Hajj, dialah Allah sesembahan yang hak, adapun yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan kitab makna tagut. Semoga ada manfaatnya. Ini yang bisa ana sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.